Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat pendidikan Islam, para ayah bunda dimanapun berada, kita bisa berjumpa lagi di video ketiga di kajian pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang potret pendidikan Islam yang sebenarnya. Kenapa ini kami bahas? Karena memang topik ini itu sering jadi pertanyaan yang terputus ya. Jadi banyak orang tua yang tidak memahami konsep pendidikan ideal itu seperti apa di dalam Islam. Jadi ada sebuah pertanyaan seorang ayah kepada kami ketika dalam sebuah kajian ya yang saya isi, beliau bertanya, "Ustadz, kenapa ya semakin berkualitas pendidikan zaman sekarang itu semakin mahal? SPP-nya kok mahal ya? Kadang orang-orang tua yang seperti kami, yang kaum menengah ini nggak sanggup bayar, padahal kami ingin pendidikan yang baik untuk anak-anak kami." Sedih ya ketika kita mendengarkan curhatan atau pertanyaan seorang ayah seperti itu ya di tengah-tengah umat hari ini. Nah, ternyata itu tidak pernah terjadi di zaman Islam dulu atau di zaman kejayaan Islam. Karena ternyata konsep pendidikan kita hari ini ya, kita tidak bahas tentang pendidikan sekulernya, tapi pendidikan Islam itu memang tidak bisa kita dapatkan saat ini ya. Karena kemudian kita bisa melihat begitu jomplangnya atau begitu berbedanya atau begitu sangat jauh ya perbandingan antara pendidikan Islam di zaman kejayaan Islam dulu dengan hari ini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Maka inilah yang akan kita coba bahas. Kita akan coba share faktanya seperti apa, sehingga kemudian pertanyaan ayah tadi bisa terjawab ya dengan lebih gamblang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Ayah Bunda merasa video ini bermanfaat, nanti ketika saya sudah jelaskan, silahkan di-share sebanyak-banyak dan silahkan juga komen ketika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan Islam yang ingin ditanyakan kepada kami ya. Baik. Kita akan bahas bagaimana potret pendidikan Islam dulu. Jadi begini, pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah kewajibannya bukan hanya orang tua, tapi juga masyarakat dan juga yang ketiga adalah negara. Jadi kalau kita bahas tentang tiga segitiga emas pendidikan, ya kalau misalkan pakar pendidikan itu pasti tahu, atau orang yang bergelut dalam manajemen pendidikan pasti tahu. Tiga segitiga emas pendidikan itu, yang pertama adalah individu, kedua masyarakat, yang ketiga bukan masjid ya, bukan masjid tapi negara gitu. Nah, negara nanti akan memfasilitasi berbagai fasilitas kampus, universitas atau madrasah, kemudian kutab, dan juga termasuk masjid. Karena juga dulu memang masjid dijadikan sebagai sarana pendidikan yang diisi oleh para masyaikh. Mereka mengadakan liqa, mereka mengadakan mujalasah kepada para murid-muridnya dan sebagainya. Tetapi tetap ya, yang namanya tiga segitiga emas tadi itu adalah pertama individu, kedua masyarakat, dan ketiga adalah negara. Ya kalau di zaman dulu namanya daulah Islam. Nah, jadi yang pertama kali memberikan kewajiban pendidikan gratis kepada masyarakat atau individu anak-anak kaum muslim itu adalah negara. Jadi negara itu kan kalau kita bisa breakdown kan, dia punya yang namanya kebijakan politik dan kemudian ekonomi. Ya, politiknya di dalam hal pendidikan adalah gratis. Ya, dari mana biayanya? Dari ekonomi mereka. Ekonominya dari mana? Kok di zaman kejayaan Islam dulu itu dari Baitul Mal. Ya, Baitul Mal dapat dari mana ya? Bisa banyak dapat dari harta-harta pengelolaan negara ya, yang kemudian sumber daya alam dikelola negara, kemudian asetnya diberikan kepada masyarakat dalam bentuk tadi fasilitas pendidikan dan sebagainya, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Jadi begitu konsepnya. Nah, pendidikan Islam di zaman dulu itu diberikan secara free, secara cuma-cuma, cuman berkualitas ya. Jadi bukan kayak sekarang cuma-cuma tapi jelek gitu ya. Ya sederhana saja, saya coba kasih pertanyaan lah kepada ayah bunda. Ada dua sekolah, yang satu negeri, yang kedua swasta. Kira-kira pilih yang mana? Orang-orang yang kemudian paham pasti milih swasta, ya kan? Pasti pilih swasta. Nah, kenapa? Karena tadi kualitasnya pasti kalau ya negeri, mohon maaf, ini menurut versi orang-orang dalam kacamata mereka itu, aduh kamar mandinya jorok, guru-gurunya juga nggak berkualitas, fasilitasnya juga ya ala kadarnya ustadz gitu. Kalau di swasta,
ya serba bagus gitu ya, tapi tadi SPP-nya mahal ya. Jadi apa namanya, ambigu ya. Baik. Jadi begitu, pendidikan Islam itu adalah sebuah kewajiban negara yang diberikan kepada masyarakat, kepada para siswa di zaman itu, baik muslim maupun non-muslim, secara cuma-cuma ya, secara cuma-cuma alias gratis. Dari mana kok bisa dikasih gratis? Karena pemerintahan saat itu adalah pemerintahan yang bertakwa, yang mereka itu memahami tugas mereka sebagai khalifatul fil ard ya, jadi sebagai orang yang ditugasi atau pemerintahan yang ditugasi untuk mengelola bumi. Nama sistemnya khilafah Islamiyah, nama pemimpinnya adalah para khalifah ya, khalifah-khalifah. Nah, ayatnya sederhana ya, sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan ya, hadisnya pasti bapak, ibu atau ayah bunda semua pada hafal. Dikatakan oleh Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Nah, karena tadi sudah wajib itu, maka turunannya adalah ini harus disediakan gitu, harus difasilitasi dengan pemberian yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik begitu. Nah, dan ternyata itu benar terjadi ya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan ada ilmu yang wajib, yang hukumnya fardu ain, yaitu ada ilmu agama ya, akidah, fikih, akhlak dan sebagainya. Ada yang fardu kifayah ya, sains, kemudian kesehatan dan sebagainya. Itu harus diajarkan dalam bentuk sekolah atau dalam bentuk lembaga pendidikan apapun namanya, dengan kualitas terbaik. Jadi ada 3 kewajiban negara atau kewajiban daulah Islam saat itu atau khilafah Islam tadi yang harus diberikan kepada masyarakat, yang memang sudah real terjadi di zaman dulu. Ini menurut oleh Imam Al-Baghdadi ya rahimahullah, beliau menyampaikan ada 3 poin kebijakan pendidikan Islam di zaman kejayaan Islam. Yang pertama adalah negara menjamin pendidikan itu secara cuma-cuma alias gratis, tapi dengan kualitas terbaik ya. Kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara, baik muslim, non-muslim, mau agama apapun dia, selagi dia warga negara, dia diberikan kualitas yang pendidikan dengan kualitas yang terbaik, kesempatan seluas-luasnya dengan pendidikan ke jenjang apapun, baik dia mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, diberikan secara gratis. Diberikan kesempatan seluas mungkin dengan fasilitas yang terbaik. Nah, itu poin kedua. Yang ketiga, memberikan kesejahteraan dan gaji bagi para pendidik atau guru atau mu'alim atau ustadz atau ustazah dengan memperhatikan tugas berat yang mereka pikul ya sebagai seorang guru. Nanti tulisan lengkapnya bisa saya berikan di kolom deskripsi di video ini ya. Nah, maka wajar ya di poin ketiga tadi, tunjangan kepada guru ya, tunjangan atau gaji kesejahteraan pada guru di dalam sebuah kisah diberitahukan kepada kami ya dari Adam Siki ya, mengisahkan dari Al-Wadliyah bin Athaha ya, bahwa dulu di era kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab itu gaji guru untuk mengajar anak-anak di Madinah itu setara dengan 15 dinar ya per gurunya. Kalau kita misalkan konversi dengan sekarang ya, 1 dinarnya katakanlah 3.600.000 ya, maka 15 dinar itu sekitar 54 juta per bulan mereka dapatkan. Ini guru TK gitu ya, guru taman anak-anak. Ya, belum lagi nanti guru SD, guru SMP, SMA, guru kuliah di kampus ya, di universitas, Masya Allah. Ya, Al-Badri yang menceritakan bahwa Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam ya, disebutkan oleh beliau bahwa seorang kepala negara atau khalifah berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan hingga memberikan upah gaji yang menjamin kesejahteraan guru. Sebagaimana kemudian ungkapan beliau ya, Ibnu Hazm tadi, diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat. Ya, Masya Allah ya. Nah, berbeda dengan hari ini gitu ya. Sudahlah gajinya cuma 300.000 per bulan, itu pun dirapel 3 bulan sekali baru keluar. Itu pun dipotong nanti biaya administrasi dan sebagainya. Jadi cuma dapat ya sekitar 700.000 atau 800.000 ya per 3 bulan, Masya Allah. Ya, pakaiannya keren gitu, seragamnya seragam dinas, tapi gajinya tidak ada gitu ya. Mau ngajar juga yang dipikirin bukan bagaimana mencerdaskan anak bangsa, tapi bagaimana mengenyangkan isi perut dulu, karena perutnya nggak kenyang nih gitu ya, kelaparan atau kekurangan. Mikirin istrinya kalau dia sudah punya keluarga, mikirin anaknya gimana dia mau menyekolahkan anak sementara dia sendiri juga kekurangan. Nah, itu kemudian dilema kita sekarang ya. Nah,
Sejak abad 4 Hijriah itu banyak didirikan sekolah-sekolah Islam. Bahkan Rasulullah pun memberikan jaminan bebas ya bagi tawanan perang Badar. Ketika mereka itu para tawanan itu bisa mengajarkan ya ilmu kepada para penduduk anak-anak penduduk Madinah. Masya Allah. Baik. Muhammad Atiyah Al-Abrasi yang menyampaikan di dalam kitab beliau, para khalifah itu begitu serius ya di zaman Islam dulu memberikan sekolah-sekolah Islam secara gratis ya. Ada kemudian namanya Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Ada Madrasah Al-Muntansiriyah di Baghdad, didirikan oleh Khalifah Al-Muntansir, itu di abad ke-6. Ada kemudian Madrasah An-Nuriyah di Damaskus, didirikan oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zangki. Nah, ini pasti sudah pada kenal. Ada Madrasah An-Nasiriyah di Kairo, dan juga ada Madrasah Darul Hikmah di Kairo yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim bi Amrillah pada abad abad keempat ya, abad keempat ya, pada tahun 395 Hijriah. Jadi Masya Allah ya, di madrasah-madrasah tersebut itu difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap ya, mulai dari kamar mandi, rumah sakitnya ada, perpustakaannya, asrama siswanya, aulanya ada, kemudian juga diberikan fasilitas-fasilitas yang lain ya, kualitas pendidikannya juga tidak kalah ya, guru-gurunya juga para syekh, para alim-alim yang luar biasa, ketawaduannya, keilmuannya. Maka wajar kalau misalkan kita lihat ya dulu ya di zaman kejayaan Islam, anak-anak kecil itu sudah hafal Quran ya. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah khatam Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, karena memang kualitas pendidikan ya, dan juga imam-imam yang lain. Sehingga kita bisa memahami ya bahwa begitulah konsep pendidikan Islam di zaman dulu. Jadi negara memberikan fasilitas yang terbaik, dan karena negaranya bertakwa, mereka bisa mengakomodir peraturan-peraturan yang membuat masyarakatnya juga bertakwa. Ya, masyarakatnya bertakwa di zaman dulu. Di zaman Umar bin Khattab, itu ketika ada seorang pedagang, dia mau masuk ke pasar, mau jadi pedagang, Umar akan nanya dulu, antum paham nggak antum fikih muamalah? Paham nggak antum fikih jual beli? Ya, kalau antum tidak paham, jangan jadi pedagang. Harus paham dulu. Sehingga terjadi bain mabrur, ya, jual beli yang mabrur. Dan juga sehingga tercegah mafsadatnya. Apa itu? Kecurangan, gharar, dan sebagainya, riba termasuk. Tidak terjadi, karena sudah paham fikih muamalah. Termasuk dalam hal kesehatan, dan juga termasuk hal pendidikan. Ya begitu konsepnya. Nah, apalagi individunya. Individu juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi, tadi kita cerita ya, 3 segitiga emas tadi, individu, masyarakat, negaranya itu bertakwa, maka wajar orang-orang yang muncul di zaman itu orang bertakwa semua. Pernah terjadi di zaman kekhilafahan terakhir ya, Abbasiyah, itu di zamannya Khalifah Harun al-Rashid, itu setiap pemudanya itu asik nulis kitab tuh, nulis kitab. Sampai kemudian petugas kebersihan di zaman itu kewalahan ngutipin sampah kertas yang ada di masing-masing perumahan di zaman itu. Karena saking banyak yang nulis kitab. Kalau dulu kan tidak ada mesin tik ya, semuanya tulis tangan, ya tidak ada laptop juga, semua tulis tangan. Sehingga kalau salah ya buang, salah kertasnya buang. Kewalahan mereka para petugas kebersihannya tadi. Yang dikutipin sampahnya apa? Kertas semua, buku ya, apa kertas ya, kertas gitu ya. Masya Allah, begitu luar biasanya potret pendidikan di zaman Islam dulu. Nah, jadi kalau tadi ada seorang bapak yang nanya, gimana ya Ustadz, bingung saya SPP-nya kok mahal, itu tidak pernah terjadi. Jadi begitu konsepnya. Jadi ketika kemudian pendidikan itu diberikan secara gratis, dengan tanda kutip, dengan gratis plus kualitasnya juga yang terbaik, maka tentu individu, anak-anak kita itu akan lebih, lebih punya kesempatan yang sangat besar untuk bersekolah, untuk belajar gitu, dimanapun dia mau. Orang tua juga tidak punya beban untuk kemudian memikirkan, ini saya mau sekolahin anak saya dengan kualitas sekolah yang bagus, tapi duitnya nggak ada. Itu nggak perlu dipikirin di zaman dulu. Ya diberikan aja tuh, mau kemana kamu, mau syekh mana. Makanya di zaman Imam Syafi'i ketika di Madinah itu sudah tidak ada lagi guru yang kemudian bisa dia cari ilmunya, dia pergi ke tempat lain tuh. Dia pergi ke tempat lain, dia cari ulama-ulama lain, itu gampang di zaman itu. Kalau sekarang kita mikir misalnya mau ke Hadramaut, kita mau ke Yaman, kita mau belajar Islam, atau kita mau ke Mesir lah di Al-Azhar, atau kita mau ke ke Madinah lah gitu kan, Universitas Islam Madinah, itu kita akan mikir 1000 kali kalau kita nggak punya uang gitu kan ya. Ada mungkin beasiswa tertentu, tapi itu juga tidak merata dan hanya didapatkan oleh segelintir kecil kaum muslimin.
ya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Tapi coba bayangkan di zaman dulu ya. Nah, maka kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah, begitulah konsep pendidikan Islam. Nah, ingin saya share ke Bapak Ibu, ke ayah bunda, barulah nanti kita akan coba merinci nih, gimana nih kalau sekarang kan tidak seperti itu ya. Kalau sekarang kan belum seideal itu ya. Pendidikannya juga tidak pendidikan Islam, kurikulumnya juga tidak kurikulum Islam. Nah, bagaimana kita coba meracik pendidikan yang terbaik tadi di zaman yang tidak ideal seperti ini ya. Kalau misalkan itu adalah pertanyaan dari ayah bunda sekalian, silahkan komen di bawah video. Kita akan coba bahas nanti di di video berikutnya, kira-kira apa topik yang ingin ayah bunda bahas atau ayah bunda tanyakan tentang pendidikan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk membahasnya, dan mudah-mudahan juga di video ini kita bisa lebih paham tentang bagaimana konsep pendidikan ideal di dalam Islam. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.